Halo John Lovers. Hidup itu memang berputar, kadang di atas dan kadang di bawah. Roda perputaran hidup pun terus berlangsung. Begitupun dengan para selebritis ini. Mereka pernah mendapatkan kejayaan di masa-masa keemasannya. Segalanya mereka dapatkan dengan mudah hingga bergelimang harta. Namun sayang guys, di masa tuanya mereka malah hidup dalam keterpurukan dan kemiskinan. Bahkan ada loh yang ditelantarkan anak sendiri. Nah, kira-kira siapa sajakah mereka dan bagaimana kondisinya? Nah, simak saja konten kami kali ini dalam 5 artis senior jatuh miskin di masa tuanya. Namun, sebelum lanjut, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan bel notifikasinya, agar bersama kita berbagi info menarik lainnya dari channel kami. Rika Swathana. Rika Swathana merupakan salah satu aktris senior yang membawa kabar kurang mengenakan di masa tuanya. Bagi penikmat hiburan di era 70, 80 hingga 90-an, nama Rika Swathana pastinya sudah tak asing. Aktris senior ini sangat begitu populer di masanya. Bahkan di masa-masa kepopulernya tersebut, Rika yang banyak membintangi film tenar di masanya ini sempat diundang beberapa kali ke kediaman keluarga cendana kala itu. Film Rika Swathana yang populer saat itu misalnya film Bunga-Bunga SMA yang disutradarai oleh Martur Tindoan serta produser Salam Setiadi yang saat itu sangat banyak digandrungi oleh para remaja. Rika juga sempat menjadi model mesin jahit merek Singer yang kemudian membuat dirinya mendapatkan julukan Rika, si ibu Singer. Rika ini telah melanglang buana selama 40 tahun di dunia sosial maupun keartisan. Bahkan ia juga telah menyambangi 33 provinsi dan kabupaten kota serta 5.220 kecamatan seluruh Indonesia. Hingga akhirnya Rika diterima dan dipuji Ibu Negara Tini Soeharto di rumah keluarga cendana pada tahun 1983 karena Rika telah menunjang program pemerintah dalam bidang seni dan keterampilan. Saat ini Rika sudah berusia 78 tahun. Sebagai seorang yang sudah lansia, ia ingin sekali merasakan kehidupan yang layak dan tenang. Tapi yang didapat malah penderitaan. Rika kini malah berkonflik dengan anak-anak dan menantunya. Harta yang ia raih selama karirnya dibawa kabur dan dikuras habis oleh anak kandungnya. Tak cuma itu saja guys, ia juga mendapatkan kekerasan dari anak dan menantunya tersebut. Rika pun melaporkan anak dan menantunya ke Polres Metro Bekasi Kota terkait penipuan, penggelapan, dan penganiayaan. Rika mengatakan baru berani menceritakan hal ini ke media agar menjadi pelajaran bagi masyarakat, khususnya kalangan selebritis mengenai pentingnya mendidik anak dan memilih menantu bagi anak-anak mereka. Yenny Farida. Apakah kalian masih ingat dengan si seksi Yenny Farida? Seorang aktris cantik di era 90 hingga 2000-an. Ia juga kini hidup dalam keadaan memprihatinkan dengan tinggal seorang diri, serta dalam keadaan sakit-sakitan. Namanya mungkin di era sekarang tak sepopuler dulu. Namun di masanya, ia pernah menjadi bintang top yang mewarnai dunia hiburan tanah air. Sedikitnya Yenny Farida pun telah membintangi 60 judul film. Film terakhir yang dia bintangi di masa karirnya adalah Gadis Malam yang dirilis tahun 1993 dan sinetron Andai Ku Tahu pada tahun 2007 silam. Setelah itu namanya pun menghilang dan tenggelam. Pada 2016 silam tersiar kabar jika dirinya terbaring sakit. Melansir dari laman YouTube Mata Bento, aktris senior kelahiran 6 Juni 1960 ini mengidap sejumlah penyakit seperti kolesterol, darah tinggi, jantung, dan diabetes. Penyakit komplikasi itu pun membuat dirinya makin mengurus serta penglihatannya pun mulai kabur karena diabetes yang diidapnya. Keadaannya ini terlihat menyedihkan karena berjuang seorang diri melawan sakitnya tanpa adanya keluarga yang mendampinginya. Tak cuma itu saja guys, Yenny juga mengaku dijauhi oleh para rekan-rekan selebritis lain di masa-masa terpuruknya ini. Anita Rahman. Bagi Anda yang lahir di era 70, 80, 90-an pasti familiar dengan program Dunia Dalam Berita yang pernah ditayangkan stasiun TV Negeri TVRI. Bahkan program ini juga ditayangkan TV swasta lain di sela-sela acara mereka sebelum akhirnya TV swasta memiliki program berita sendiri. Nah, nama Anita Rahman merupakan salah satu pembawa berita TVRI yang sering muncul. Selain menjadi penyiar berita, Anita Rahman juga merupakan seorang penulis, narator, serta penerjemah naskah sejumlah film dokumenter. Kini di usianya yang sudah menginjak 80 tahun, kondisi mantan penyiar Anita Rahman ini mengundang keprihatinan banyak pihak. Pemilik nama asli Retna Anita Herawati Rahmadia ini sudah kesulitan menjalani kehidupan sehari-hari sehingga membutuhkan perawat. Kabar kondisi Anita Rahman ini pun viral
setelah pengusaha dan politikus Peter F. Gonta memposting keadaannya di akun sosial medianya. Ia juga menyindir kurangnya kepedulian pemerintah terhadap sosok Anita Rahman, serta mempertanyakan kewajiban negara dalam merangkul para lansia yang pernah berjasa dalam bangsa ini. Peter merasa miris melihat Anita Rahman yang tinggal seorang diri di masa tuanya ini. Sunandar. Selanjutnya ada sosok Sunandar, seorang aktor lawas yang kini menjadi sorotan di tengah maraknya film petualangan Sherina 2 dalam waktu dekat. Mendadak muncul berita pilu kehidupan aktor Sunandar yang kini malah memilih tinggal di tengah hutan. Sang aktor dikabarkan tinggal di tengah hutan, tepatnya di Lembang, Jawa Barat. Keputusan itu pun diambil Sunandar setelah semua harta kekayaannya dan masa kejayaannya semua telah sirna. Sunandar pun ditinggal oleh istrinya setelah hartanya habis terkuras. Setelah masa kejayaannya sirna, Sunandar harus tinggal dalam keterbatasan. Dia pun memilih untuk hidup sebatang kara dan jauh dari masyarakat. Sunandar mengaku tak memiliki harta sepeser pun. Dia juga tidak memiliki tempat tinggal. Pada akhirnya Sunandar memutuskan untuk berdomisili di tengah hutan. Tak mampu membeli rumah, Sunandar tinggal di sebuah rumah kayu di tengah hutan kawasan Lembang, Bandung Barat. Dia pun mengandalkan hasil dari berkebun dan bertani. Tempat tinggal Sunandar benar-benar ala kadarnya. Bangunan rumahnya semi permanen dan beralaskan tanah dengan pepohonan lebat di sekelilingnya. Kondisi di dalam rumah pun tak kalah memprihatinkan. Banyak barang-barang berserakan, sementara tempat tidurnya terbuat dari kayu tanpa alas yang empuk. Mansyur S. Nama Mansyur S pasti melekat di hati para penikmat dangdut di era 80 hingga 90-an. Saat di masa keemasannya, Mansyur S kerap tampil di panggung hiburan tanah air. Mansyur S muncul ke dunia hiburan lewat lagu perdananya berjudul Pesan Perpisahan pada tahun 1969. Tiada mengapa kita berpisah, asalkan dirimu tetap bahagia. Lagu itu pun berhasil dan melambungkan namanya di kancah hiburan tanah air. Tak cuma seorang pedangdut terkenal, Mansyur S rupanya juga seorang penulis lagu populer. Meskipun sempat bergelimang harta dan dianggap orang kaya, namun di masa tuanya pedangdut kelahiran 30 November 1948 ini mengaku memiliki penghasilan pas-pasan, bahkan bingung bagaimana cara membayar tagihan listrik per bulannya. Ia pun harus menerima nasib jika masa jayanya sudah habis dan tak lagi setenar saat muda dulu. Mansyur S pun mengakui keadaannya sekarang tanpa merasa harus malu dan canggung. Kini di masa tuanya ia pun harus menerima nasib sudah jarang muncul karena sepinya tawaran job bernyanyi.